Saya tidak tahu sampai berapa jauh kita bisa belajar di kitab Roma pada hari ini, tapi ayo kita jadikan firman ini pedoman pegangan dalam kehidupan kita. Saudara, di antara semua surat-surat Rasul Paulus kepada gereja-gereja yang ada pada awal gereja mula-mula itu ada, ya, tulisan Paulus itu dari kitab Roma sampai kitab Ibrani. Tolong catatnya. Dari Roma sampai Ibrani itu semuanya tulisan Rasul Paulus. Dan ini yang mengherankan, ya, karena kalau dihitung Roma sampai yang ke Ibrani itu 13 surat. Nah, padahal perjanjian baru hanya 27 kitab. Berarti Paulus nulis berapa persennya? Hampir 50%-nya. Dari 27 dia nulis 13. Nah, ini yang mengagumkan. Kenapa? Karena Petrus yang begitu dekat dengan Tuhan Yesus jadi muridnya cuma nulis 2 kitab, 1 dan 2 Petrus. Yohanes yang paling dekat di antara semua murid-murid cuma menulis 5 kitab, Injil Yohanes, 3 surat, dan Wahyu, itu pun pewahyuan. Nah, berarti ini Paulus ini hebat. Yakobus sebagai murid cuma nulis 1 kitab juga. Nah, seharusnya Petrus itu bisa menulis lebih banyak dari Paulus. Tapi kenapa tidak? Nah, ini rahasia dari Paulus. Sebetulnya kita semua ini seperti Paulus. Kenapa? Karena Paulus itu pembenci Tuhan Yesus. Betul atau tidak? Yang namanya Saul, sebelumnya Saulus. Bagaimana seorang yang membenci Tuhan Yesus, bahkan dia yang membunuh murid pertama sebagai martir. Anak-anak, siapa namanya martir pertama perjanjian baru? Ayo anak-anak yang di asrama, kalian belajar. Siapa martir pertama perjanjian baru? Atas seizin Saulus dia dirajam batu sampai mati. Siapa namanya? Stefanus. Itu martir pertama perjanjian baru. Bayangkan, seizin Saulus. Ngeri sekali. Tapi begitu penjahat ini bertobat, dia radikal. Tahu kata radikal, ya? Dia berani, lebih berani dari Petrus, lebih berani dari Yohanes yang lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Nah, bukankah kita ini penjahat-penjahat juga sebelum jumpa dengan Tuhan Yesus? Jawabannya apa? Iya atau tidak? Iya, kita ini para penjahat sebelum jumpa dengan Tuhan Yesus. Hari Senin kemarin saya masih ada di penjara Kerobokan di Bali. Di situ saya ketemu dengan macam-macam orang, macam-macam kebangsaan. Dari Indonesia ada beberapa suku di situ. Nah, saya melihat, saya ajak 3 orang, 1 dari Malang, 1 dari Denpasar, 1 dari Bandung. 3-3 ini pendeta. Dan mereka belum pernah ke situ kalau saya sudah berapa kali ke situ. Ganti-ganti orang datang cerita semuanya. Terus salah satu dari 3 pendeta itu, kita di sini cuma berapa jam saja, kami 5 jam lebih di situ. Ini kalau ada seorang penulis buku bisa nulis cerita dari orang-orang itu. Saya ketemu dengan seorang anak muda baru umur 26 tahun, ya, penjara seumur hidup bersama dengan pacarnya yang lagi hamil 4 bulan. Kasus pembunuhan. Jadi pacarnya ini punya ibu tiri yang dibunuh berapa bulan yang lalu. Terus mayat ibu tirinya ini dipotong-potong oleh pacarnya ini. 2 orang Amerika. Masukkan koper, dibuang. Taksi bingung, ada koper ketinggalan. Kaget, begitu lihat kok ada darah. Nah, ribut. Nah, sudah divonis mereka seumur hidup. Masih muda. Nah, terus teman yang lain berkata, kenapa kok kamu mikir sejahat itu? Ya, pokoknya ceritanya panjang lah. Ketemu macam-macam orang lah di situ itu semuanya. Nah, pas kami mau pulang karena sudah waktunya, terus saya cerita kepada pengunjung yang ada, ya. Coba lihat. Berapa jam tadi kita di sini, kita dengar kasus-kasus kejahatan, kebanyakan narkoba dan macam-macam dah. Pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, perampokan, semuanya. Tapi saya bilang pada mereka, pengunjung, ya, karena yang lain sudah masuk kembali ke selnya, pernahkah kita sadar bahwa kita yang pengunjung ini
bisa lebih jahat daripada mereka. Wih, ada yang protes. Kenapa kok Pak Daniel bisa ngomong begitu? Nah, ini bedanya. Saya bilang begini. Tuhan kita itu beda dengan Tuhan-Tuhan di agama apapun juga. Tuhan kita itu kalau melihat orang berbuat jahat, itu beda dengan polisi, dengan jaksa, dengan hakim yang memperkarakan perkara orang. Ada yang tanya lagi, loh kenapa bisa begitu? Nah, ini yang kita harus tahu. Jadi akhirnya saya punya kesempatan cerita, menyampaikan firman Tuhan. Maka itu bagi yang belum tahu, dengarkan ini. Mengapa Tuhan Yesus berkata kepada kita, kita tidak boleh menghakimi orang? Mengapa Tuhan Yesus berkata, jangan pasang telunjukmu untuk tunjuk orang lain? Kenapa? Dalam khotbah di bukit kita sering membaca itu. Maka itu yang belum tahu khotbah di bukit nanti pulang baca ya. Matius 5, Matius 6, Matius 7. Cuma 3 pasal saja. Itu tentang peraturan hukum yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Lagi sekali sedikit, cuma 3 ayat. Matius 5, Matius 6, Matius 7. 3 pasal, terima kasih Pak Edo. Bukan 3 ayat, tolong ya. Guru-guru, pengasuh di asrama, anak-anak harus baca Matius 5, Matius 6, Matius 7, 3 pasal ini. Itu tentang khotbah di bukit. Nah, saya bahas tentang itu kepada para pengunjung yang sudah begitu banyak mendengar kesaksian-kesaksian. Saya ketemu ibu kandungnya Andrew Chan bersama kakak lakinya, bersama adik perempuannya. Saya ketemu ayah ibunya Sukumaran yang orang India divonis mati itu juga. Tapi sayang, Syuran ini nggak mau ketemu orang, dia stres karena mau dihukum mati. Tapi Andrew Chan ini semangatnya luar biasa. Itu buat perbedaan. Saya ketemu dengan 2 adik dari Syuran, lalu kakak lakinya, jadi keluarga mereka dari Australia pada datang karena pemerintah sudah menolak hukum gerasi mereka. Nah, saya cerita kepada mereka, ini loh perbedaannya Tuhan kita dengan Tuhan di agama apapun juga. Maka itu dengarkan baik-baik. Dan Paulus yang menuliskan kebenaran itu. Buat hukum pidana. Saudara dengar ya, buat hukum pidana. Semua dosa dan kejahatan itu diukur dengan dampaknya perbuatannya. Misalnya, pasal pembunuhan dalam KUHP itu ada banyak, saya nggak hafal satu pun. Ya, pembunuhan berencana, pembunuhan tidak berencana, pembunuhan mutilasi, pembunuhan seorang diri, macam-macam beda. Maka itu hukumannya pun beda-beda. Begitu pula kasus pencurian, beda-beda. Kasus perampokan, hukumnya banyak. Begitu pula kasus perzinahan, macam-macam. Tapi kalau surga tidak pernah macam-macam, cukup satu saja. Dosa itu dosa. Maka itu yang mendengar kebenaran ini dan suka menghakimi orang, perhatikan baik-baik supaya kita hari ini mulai sadar. Ya, buat Bapa di surga dosa itu dosa. Lihat pasal perzinahan. Bagi KUHP berzina itu macam-macam. Walaupun belum sampai tidur bersama, belum sampai hubungan seks, tapi sudah meluk atau sudah nyentuh, sudah ini, hukumnya beda. Tapi hukum surga tidak. Maka itu Matius 5, Matius 6, Matius 7 harus kita baca berulang-ulang supaya tahu. Hukum surga berkata, barang siapa memandang orang lain baru memandang, jadi belum ketemu dan menginginkan, catat, berarti orang itu sudah berzina dengan dia di pikirannya. Wow, ini hukum yang luar biasa. Kalau KUHP itu masalah di tempat tidur, masalah di mana itu dibahas. Kalau surga enggak banyak-banyak, hanya ngelihat lalu ingin, sudah berzina di pikirannya. Ayo saya tanya kepada semua saudara, kira-kira ada yang lolos enggak dengan hukum itu walaupun dia pendeta? Ayo jawab. Coba jawab, ada yang lolos enggak? Enggak. Berarti ada enggak yang enggak berzina di sini hari ini? Ayo jawab cepat. Ada tidak yang enggak berzina di sini? Jawab, saya tanya, ada tidak?
Ada anjing 2 itu yang lari-lari dari tadi? Nggak ada. Menurut hukum itu mata kita ini mata jahat. Nah itu luar biasa. Pembunuhan buat hukum surga nggak bertele-tele. Yang belum tahu, saya beritahu. 1 Yohanes 3:15 berkata, barang siapa membenci saudaranya. Lagi sekali 1 Yohanes 3:15. Kita belum baca dulu Roma ya, maaf. Dalam 1 Yohanes 3:15 jelas dikatakan, barang siapa membenci saudaranya, maka dia adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu harus tahu, tidak ada hidup yang kekal buat seorang pembunuh. Saya tanya lagi sekali, selama kita hidup, apakah ada seorang manusia saja yang gak pernah benci orang? Ayo cepat jawab. Ada tidak? Gak ada. Berarti kita semua pembunuh. Dengarkan itu. Mungkin ada yang protes, saya nggak pernah benci, cuma malas ketemu. Sama goblok, dengar baik-baik itu. Nggak pernah benci tapi malas ketemu. Kira-kira ada nggak orang seperti itu? Saya tanya, ada tidak? Banyak. Nah itulah hukum surga. Oh mereka kaget waktu saya terangkan. Jadi saya bilang pada mereka yang belum sempat keluar ya, karena ada berapa masih tunggu. Jadi kalau malam ini Tuhan Yesus datang, saya berkata kepada mereka, percayalah saudara kita di dalam penjara ini akan lebih dulu masuk surga daripada kita. Ada satu yang protes, loh kok bisa begitu? Ya, saya bilang sebab mereka sudah menjalani hukuman manusia. Kita kan masih bebas berkeliaran, jadi kita harus diurus dulu oleh Tuhan Yesus malam ini kalau dia datang. Ngerti nggak maksudnya? Maka itu jangan pernah sombong. Jadi kalau kita memakai kitab undang-undang hukum surga atau KUHS, kira-kira kita semua bagaimana? Orang Papua bilang terlaku gitu. Semua kita nggak ada harganya karena kejahatan yang kita buat. Maka itu jangan suka angkat telunjuk kita untuk menunjuk orang lain. Lihat ke diri kita. Dan itulah KUHS. Lalu ada yang tanya, mutilasi, wah senang sekali. Apa itu mutilasi? Siapa tahu? Apa itu? Ayo, anak-anak, apa itu kata mutilasi? Coba jawab anak-anak, apa itu kata mutilasi? Apa? Mencincang, betul. Mutilasi itu sudah membunuh terus motong-motong korbannya. Nah, saya bilang kepada mereka, tahu nggak bahwa ada di antara kita, kalau saya nggak berkata banyak, kita itu nggak cuma membunuh tapi memutilasi. Ada satu ibu-ibu orang Indonesia dari Australia, sadis sekali. Iya, kita ini sadis. Saya terangkan, mutilasi kan mencincang, bukan? Nah, dengarkan, saudara yang tidak mau mengampuni orang yang menyakiti saudara, bahkan saudara sering cerita ke orang lain tentang kejahatannya. Dengar, setiap kali saudara cerita jeleknya orang itu ke orang lain, saudara sedang mencincang orang itu. Kenapa? Saya mau tanya jujur. Waktu kita cerita ulang, cerita lagi, biasanya kasusnya itu berkurang atau bertambah. Nah, itu mutilasinya. Makin sering saudara cerita salahnya orang ke orang lain, pasti cerita aslinya sudah berubah, bertambah besar. Nah, itu saudara sedang mutilasi orang itu. Saudara sedang potong-potong dia kecil-kecil. Berarti banyak nggak yang jahat di antara kita? Maka itu awas, mulutmu mulut ember, bertobat kamu dalam nama Yesus. Yang suka cerita jeleknya orang lain saja. Ada nggak orang yang hobinya begitu? Ada. Maka itu jaga saudara, jangan sampai kita jadi pembunuh lalu mutilasi orang lagi. Itu jahat sekali. Nah, itulah kita yang tidak mau hidup dalam kebenaran. Akhirnya kami harus keluar. Saudara, semua kita sadar, nggak ada yang baik di antara kita ini. Amin.
Nah, ini yang kita perlu perhatikan. Nah, Paulus mengalami perubahan yang luar biasa setelah dia tahu bagaimana kejahatan yang begitu besar menjarakan orang-orang Kristen, menganiaya orang-orang Kristen. Walaupun Paulus tidak ikut melempari batu kepada Stefanus, tapi dia yang memberi perintah untuk melempari batu atau merajam batu. Berarti dia ikut salah tidak? Ikut. Maka itu ketika Tuhan Yesus menjumpai dia secara pribadi dan berkata, kenapa engkau aniaya? Saulus tanya, siapa engkau? Aku Kristus Yesus yang kau benci itu. Saulus kaget. Aku enggak pernah benci engkau. Tapi ingat jawaban Tuhan Yesus, yang kau aniaya itu murid-muridku dan itu tubuhku. Maka itu Saulus bertobat karena merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Sejak hari itu hidupnya berubah total, jadi radikal dalam Injil itu. Saudara, ini yang kita harus alami dalam hidup. Nah, setelah kami mendengar kesaksian Andrew Chan, ya tadi ini dalam perjalanan kami ke Kalibobo dapat berita yang tidak bagus. Sekali lagi PK peninjauan kembali Andrew Chan diajukan oleh Kalapas dan pengacaranya ditolak oleh Kejaksaan Agung tadi sore. Saya bilang pada mereka, jangan sedih, kita tetap punya harapan untuk minta ke surga. Nah, saudara, Andrew Chan ini pribadi yang luar biasa. Waktu kami duduk, datang orang demi orang, hukuman itu cerita apa yang dibuat oleh Andrew Chan ini. Semuanya terharu. Ternyata di penjara itu Andrew Chan ini sangat jadi berkat. Berapa banyak orang-orang sakit yang gak bisa ke dokter karena gak punya uang, Andrew Chan yang berkorban. Ada orang lagi stroke, tiba-tiba kena stroke, dibiarin aja, gak diurus. Andrew Chan itu yang gendong orang ini sampai ke klinik. Dia marah pada dokternya, kenapa tidak ditolong orang ini? Habis yang bayar siapa? Bayangkan dalam penjara seperti itu. Andrew Chan keluar duit untuk membayar orang ini. Ketemu satu orang lagi, dia membuat surat kepada presiden. Waduh, mengharukan sekali waktu dia cerita. Dia bilang pada Presiden Jokowi, biar kalau sampai tidak bisa diampuni, saya saja yang ditembak mati, jangan Andrew Chan. Sebab saya ini nggak punya siapa-siapa, dan kalau lihat kasusnya saya lebih jahat. Nah, terus dia cerita bagaimana dia ditolong oleh Andrew selama di penjara. Bayangkan sampai ada orang yang mau mati buat Andrew. Sebab Andrew ini jadi berkat yang luar biasa. Ada seorang anak jalanan dari Betawi. Sejak umur 12 tahun dia sudah jadi gelandangan di Denpasar. Umur 12 tahun. Kemarin waktu saya ketemu dia umur 24, jadi 12 tahun. Nah, 3 tahun yang lalu dia ketangkap, saudara, karena kasus. Maka dia di penjara. Nah, dia ini bencong, ya. Maka dia ditempatkan di penjara perempuan. Rambutnya panjang, namanya Rizky. Dia cerita, kami semua tertawa. Nah, waktu Andrew Chan melihat, ini kan cowok, kenapa ditaruh di situ? Andrew Chan berjuang lewat apa yang dia buat untuk memindahkan Rizky ini ke penjara laki-laki. Tapi bagian pimpinan tempat laki blok apa saya lupa namanya, itu nggak bisa. Wah, takut dianiaya dia di situ nanti. Andrew Chan meyakinkan. Saudara, waktu Rizky itu cerita, kami semua sangat terharu. Dia bilang bagaimana Andrew bela saya habis-habisan. Terus Andrew minta saya cukur rambut saya sebagai laki-laki. Nah, sampai dia cerita, waktu Andrew ngajar saya angkat barbel supaya saya kelihatan cowok, dia tirukan gayanya, kami tertawa semuanya. Bayangkan, bencong suruh angkat barbel, dia tirukan itu. Kami tertawa, saudara. Dia polos ceritanya itu apa adanya. Nah, di situ kami melihat bagaimana perjuangan Andrew ini untuk orang-orang itu. Terus saya tanya, Rizky, nanti Agustus dia bebas. Nanti kalau kamu bebas bagaimana? Nah, dia bilang, terserah Kak Andrew, saya mau dibawa kemana? Andrew bilang, ya tapi kan aku belum tahu bagaimana.
Ya, saudara, di situ kita melihat bagaimana proses perubahan Andrew ini dalam pertobatan yang luar biasa. Banyak saya nggak bisa ceritakan semuanya itu. Nah, saya mau ingin bagikan kepada saudara adalah kalau kita semuanya sadar bahwa kita ini penjahat, lalu kita diampuni dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apa yang kita bisa buat untuk orang lain? Ngerti ya? Itu yang harus kita tanyakan pada diri kita. Maka itu ayo mulai hari ini kita menyadari kekuatan Injil itu. Ayo sekarang kita lihat Roma 1:16. Mengapa Paulus bisa menuliskan ini? Karena dia jumpa dengan Injil itu sendiri. Udah, Roma 1:16. Sebab aku mempunyai apa? Keyakinan. Kata keyakinan saja sudah cukup. Karena itu sebuah confident, rasa percaya. Tapi ditulis yang apa? Kokoh, yang kuat. Saya ulangi, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil ada kekuatan, kuasa, otoritas Tuhan yang menyelamatkan. Satu terjemahan saya baca ada kata yang sanggup menyelamatkan setiap orang. Ini kata penting. Injil itu sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani dan seterusnya. Nanti saudara baca sendiri. Nah, kalau kita percaya Injil itu adalah kekuatan, Injil itu adalah kuasa, Injil itu otoritas Tuhan yang sanggup menyelamatkan. Besok Papua akan libur karena setiap 5 Februari Papua libur untuk mensyukuri Injil yang masuk ke tanah Papua 5 Februari 1855. Saudara, tapi kalau kita melihat fakta, Injil itu belum jaya, Injil itu belum hebat di tanah Papua. Karena kita melihat masih kerusakan di sana sini, baik manusianya, baik alamnya dan semuanya. Maka itu sebagai orang-orang yang tinggal di Papua, kita harus berani menyatakan Injil itu. Amin. Untuk merubah kehidupan itu. Dan kita bersyukur kepada Bapa di surga. Saya ulangi, kita bersyukur kepada Bapa di surga. Kenapa? Sebab apa yang kita kerjakan ini baru satu-satunya di tanah Papua ada sekolah berpola asrama dari TK sampai SMA. Dulu pernah ada di zaman Belanda. Setelah masuk pemerintahan Indonesia tidak ada lagi. Inilah salah satu cara untuk menyatakan Injil di tanah Papua ini, yaitu memerdekakan orang dari kebodohan, dari kejahatan, dari dosa dan semuanya. Katakan amin untuk itu. Maka itu tadi kalau Ibu Yoke bersaksi, dia nggak ingin mati dulu, sebab dia ingin melihat anak-anak Papua ini berubah. Maka silakan untuk Ibu Guru Ruth yang bisa ke Samapusa dan memberitahukan kepada kita apa yang kurang untuk TK kita di Samapusa. Ayo, dengan kekuatan Injil ini kita maju terus untuk merubah konsep pendidikan, merubah semua kita yang ada di Papua. Untuk semua anak-anak Tuhan, para donatur yang digerakkan untuk bersama-sama dalam pelayanan ini, ayo makin kita galakkan, lebih berani kita, para pengusaha, saudara-saudara para wira swasta, supaya apa yang saudara hasilkan itu mampu merubah tanah ini. Amin. Dengan semua kekuatan yang ada, itu kerinduan kita. Maka itu ayo kita maksimalkan semua apa yang kita ada, supaya Injil yang kita percaya adalah kekuatan Tuhan itu bisa nyata hasil. Lalu bagaimana cara Injil itu kita nyatakan? Kita lihat Roma pasal 7. Roma pasal yang ke-7. Bagaimana Injil itu bisa nyata? Ya. Roma pasal 7. Saya baca ayat yang ke Roma pasal 7 ayat yang ke-18. Udah? Sebab aku tahu bahwa di dalam aku
yaitu di dalam aku sebagai siapa? Manusia. Ayo baca sama-sama 1, 2, 3. Tidak ada sesuatu yang baik. Stop dulu sampai kalimat ini. Nah, mengapa Paulus menuliskan ini? Ada 2 alasannya. 1, supaya jangan ada seorang pun di antara kita itu sombong. Amin. Supaya nggak ada seorang pun di antara kita itu sombong. Maka itu kita harus selalu sadar bahwa dari dalam diri kita ini sebagai manusia nggak ada suatu pun yang baik. Setuju? Ini firman Tuhan. Maka itu tiap kali kita sadar bahwa yang ada dari kita hanya kejahatan, nggak ada yang baik. Itu sebabnya belajar untuk rendah hati, suka mengampuni orang lain dalam hidup ini. Nggak ada yang baik. Alasan kedua, mengapa Paulus nyatakan ini? Nah, ini dia. Kalau kita tahu bahwa dari dalam diri kita nggak ada satu yang baik, maka ketika Injil itu masuk di hidup kita, nah Injil itulah yang merubah kita dari nggak baik menjadi baik. Amin. Injil itu sendiri, itulah firman Tuhan. Saya ingin masing-masing kita percaya betul bahwa Injil itu sebuah kekuatan yang bisa merubah hidup orang. Edo, kapan ya saya telepon yang tentang penjunan? Tadi pagi. Ya, Pak Edi apa belum tahu berarti? Belum ya. Tadi pagi sore kita saya dari Timika telepon Pak Edo. Dan luar biasa, kita belum tahu pastinya, belum tahu. Ya, jadi ataupun tidak nggak penting. Tapi inilah sebuah fakta. Ternyata mungkin asrama penjunan di Timika akan dikembalikan kepada kita lagi. Nah, bagi yang belum tahu nggak usah tahu. Yang sudah tahu ini berita yang luar biasa. Waktu Pak Edo cerita itu tadi pagi, saya berkata, Tuhan kok luar biasa. Kenapa? Karena anak-anak di asrama itu minta untuk kita kembali mengasuh mereka. Sebab apa yang dikerjakan oleh kelompok yang sekarang ini, anak-anak tidak puas sama sekali. Nah, ini berita yang hebat. Nah, buat saya inilah bukti kekuatan Injil yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Nah, apa alasan satu pihak memutuskan hubungan kerja kita dengan mereka? Ini masalahnya. Sebab selama kita menangani, maka keuangan itu rapi, tertib, orang semua tahu. Nah, kelompok yang suka memanipulasi angka dengan uang itu nggak suka, sebab mereka nggak bisa main dengan keuangan itu. Dan ini satu pihak lagi secara organisasi. Oke, saya nggak mau urusan dengan itu, jadi tidak, bukan urusan kita. Tapi yang saya mau katakan, bagaimana kalau kita menangani apa-apa dengan kekuatan Injil dan dengan kekuatan organisasi, itu beda. Ngerti maksudnya, saudara? Maka itu pendekatan yang kita pakai untuk hidup ini semuanya itu sebagai kekuatan Injil itu. Walaupun di dalam diri kita gak ada satupun yang baik, tapi percayalah selama ada Injil itu, maka yang tidak baik diubah jadi kebaikan. Karena Injil itu merubah hidup orang. Luar biasa. Ya, saya nggak usah baca. Lebih cepat. Galatia pasal 5. Nah, apa itu Injil? Disinilah Rasul Paulus menuliskan. Ya, Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Inilah Injil itu. Ada 9 yang dituliskan di sini. Dan biarlah mulai hari ini kita hidup seperti yang Injil ini kerjakan. Ya, Galatia 5, 22, 23. Tetapi buah roh. Saya ganti, tetapi buah Injil. Ya, ada apa? 1, baca apa buahnya? Kasih. 2, sukacita. 3, damai sejahtera. 4, kesabaran. 5, kemurahan. 6, kebaikan. 7, kesetiaan. 8, kelembutan. 9, penguasaan diri. Tolong masing-masing kita pulang dari ibadah ini
menguraikan sendiri 9 buah Injil itu, ya, uraikan sendiri. Lalu kita tanya, kira-kira buah yang nomor berapa yang sudah menonjol di hidup kita? Lalu temukan buah nomor berapa yang belum nampak, masih berupa pentil bahasa Jawa. Masih bro, pentil itu bahasa Indonesianya apa ya? Mentah, bukan. Calon buah, terima kasih. Ya, buah yang mana masih berupa calon buah, masih pentil itu. Terus pupuk supaya 9 ini nyata. Nah, kalimat terakhir, coba semuanya lihat. Kalimat terakhir 23. Setelah penguasaan diri, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, selama kita hidup dan buah Injil ini nyata di hidup kita, percayalah, tidak ada hukum kekuatan apapun bisa menentang. Katakan amin. Ini dahsyat sekali. Jadi kalau kita hidup melakukan, menyatakan, menunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita tentang 9 bukti Injil itu, artinya sampai kapanpun juga saudara hidup, kita tidak akan pernah disalahkan orang, dilawan orang, ditentang orang. Karena manusia dan kekuatan hukum apapun juga tidak bisa menentang yang 9 hal ini. Ini dahsyat sekali. Jadi kalau masih ada orang-orang bisa menyalahkan kita, berarti 9 buah Injil ini belum nyata di hidup kita. Ini yang kita harus nyatakan dalam diri kita. Ada kasih, ada kesabaran, ada kesetiaan, ada damai sejahtera, sukacita, semuanya itu. Maka saya punya kalimat begini, setan pun tidak berani mendekat kalau ada kuasa Injil itu di hidup kita. Amin. Mau menyatakan Injil itu mulai hari ini? Injil itu pakai untuk kita, cara kita memandang sesuatu. Pakailah Injil itu untuk cara kita mendengar sesuatu. Pakailah Injil itu untuk memikirkan sesuatu. Pakailah Injil itu untuk merasakan sesuatu. Pakailah Injil itu untuk beli sesuatu. Pakailah Injil itu untuk mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kita. Amin. Maka kalau Injil itu kita pakai untuk mengerjakan hidup kita semuanya, catat, tidak ada hal-hal yang bisa menentang itu. Dan inilah kebenaran. Bapak Engki yang di Pancaniaga kan sempat tanya bagaimana cara menghadapi anak buah. Ini caranya Pak Engki. Lakukan 9 hal ini. Saudara, semua kita dalam hidup ini harus mengalami seperti itu. Maka kalau Injil itu kita lakukan kepada siapa saja, maka luar biasa Tuhan akan menolong kita. Ayat terakhir, bagaimana Injil itu akan nyata betul-betul, ya. Kita buka kitab Filipi pasal 3. Nah, ayat yang terakhir, Filipi pasal 3. Ada contoh yang Tuhan ingin kita kerjakan. Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 7. Ayat 7 dan 8. Ini kesaksian Rasul Paulus. Bagaimana dia dulu sebelum jumpa Tuhan Yesus jadi penjahat besar, tapi setelah jumpa berubah. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Ada orang-orang hidup dalam dosa, itu merupakan keuntungan dahulu sebelum dia jumpa Yesus. Saulus sebelum jumpa Yesus, dia bangga kalau dia bisa menganiaya, membunuh orang-orang Kristen. Saya ulangi, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap apa? Rugi karena Kristus. Dianggap rugi karena Kristus. Saudara, coba dengar cerita ya di mana saja, apalagi di Pulau Jawa. Orang membuat sekolah di mana saja, itu pasti cari untung atau tidak dari uang sekolah itu? Jawab, cari untung atau tidak? Pasti.
Sekolah-sekolah itu makin itu mahal-mahal, yang sekolah juga banyak. Tapi lihat, kita membuat sekolah di Nabire dan sekitarnya, keuntungannya bukan secara uang, tapi karena Injil dinyatakan di tanah. Amin, itu bedanya. Maka itu kita berani rugi, nggak apa-apa. Secara keuangan kita rugi, karena sampai hari ini yayasan tidak pernah mendapat kekayaan atau keuntungan dari sekolah ini. Yayasan terus memberi, betul tidak? Kita berkorban. Maka itu kalau Injil itu bekerja di hidup kita, maka yang nampak pertama kali, kita nggak akan bisa pelit dalam hidup ini. Amin. Kita nggak pernah bisa pelit dalam hidup ini. Saudara, maka itu dalam segala hal, mari kita nggak usah takut melangkah. Saya cuma cerita ini ya. Hari Sabtu kemarin saya berangkat dari Nabire mau ke Jakarta, karena Minggu pagi ada pemberkatan nikah. Minggu malam saya harus ke Denpasar, karena Senin pagi 8:30 saya sudah ada di penjara Kerobokan. 8:30 masuk, 1:30 kami keluar. Lalu saya keliling-keliling cari dulu sesuatu karena banyak titipan. Jam 18.40 saya terbang ke Makassar. Ternyata pesawatnya delay lagi. Tunggu. Akhirnya jam 2 pagi saya berangkat ke Jayapura. Dari Jayapura tiba jam 6:30. Jam 8 kemarin pagi terbang ke Nabire, tiba sini 10:30. Nah, waktu saya berangkat ternyata wings rusak. Nah, dari Ambon saya naik Garuda ke Jakarta. Saya memilih cepat. Ternyata ya wingsnya rusak. Saya tanya jam berapa, pastinya belum tahu. Jadi saya pagi-pagi 8:30 sudah di drop oleh Pak Daud ke Bandara Nabire, baru berangkat jam 2:10. Jadi siang di situ nggak bisa buat apa-apa. Pak Edo coba telepon menjemput, enggak, saya bilang karena enggak tahu jam berapa pesawat ini ada. Nah, saya mikir bagaimana dengan yang sudah Garudanya, saya telepon enggak bisa ngikuti karena terlambat. Garuda berangkat jam 2.40 dari Ambon, jam sini baru 1:30 ada kepastian untuk berangkat. Akhirnya saya beli tiket baru. Saya minta tolong Elis, minta tolong Pak Daud untuk segera bayar. Udah. Nah, sampai sana berangkat, tiba di Makassar, saya lihat di lapangan itu cuma ada Garuda satu saja, nggak ada pesawat lain. Lah saya mikir ini yang ke Jakarta jam berapa layan nanti? Begitu saya lapor transit, jam berapa Pak? Jawabannya begini, Bapak lihat aja pesawatnya belum ada. Lah, saya tanya terus jam berapa? Kami belum tahu. Wah, ini mau jaga jam berapa ke Jakarta ini? Terus saya dengar Garuda boarding, panggilan pertama. Wah, saya tinggalkan itu, saya lari ke kantor Garuda. Wah, sudah tutup Pak. Terus saya bilang tolonglah, saya tuh nggak bawa bagasi. Dia telepon, minta cepat. Ya udah, tapi karena saya mendadak, saya harus keluar uang lagi 2.128.000 untuk ke Jakarta. Tadi sudah bayar 2 juta lebih di Nabire, harus bayar 2 juta. Nah, saya sudah nggak mikir duit lagi, pokoknya harus cepat sampai Jakarta. Jadi saya hitung-hitung dari Nabire ke Jakarta hari Sabtu itu 6 juta lebih saya bayar sudah, karena perubahan itu tadi. Udah, nah itu cara saya hidup. Buat saya waktu jauh lebih berharga daripada uang, karena waktu itu nggak bisa dibeli. Ya udah. Nah sudah, itu cerita saya supaya saudara tahu. Maka itu kalau Injil itu nyata di hidup kita, yang nampak pertama kali, kuasa Injil itu buat orang gak bisa pelit. Jadi kalau saudara ngaku Kristen sekian puluh tahun, mungkin orang Nabire tanya, Bapak kapan jadi Kristen? Pokoknya pohon mangga di OYH belum ada. Woi, lama sekali itu. Tapi saudara masih pelit, saudara belum punya kekuatan Injil itu. Amin. Nah, ayat yang ke-8. Malahan, ayo semuanya lihat ayat 8. Malahan, berapa hal? Baca, malahan berapa hal? Segala sesuatu kuanggap apa? Rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuanku lebih
daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa? Sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Segala sesuatu itu berapa hal? Jawab, berapa hal? Semua. Begini, ternyata orang yang punya Injil dalam hidupnya, apapun yang orang lain katakan berharga, tapi buat orang yang percaya Injil itu sampah. Kalau begitu pulang dari sini periksa sampah-sampah di almarimu, bongkar semua. Ngerti nggak maksudnya? Jangan tahan sesuatu, bagikan. Banyak orang masih memerlukan. Amin. Itu sampah. Maaf ya, jangan tersinggung. Di dunia ini hanya ada satu tipe orang yang suka nyimpan sampah. Itu siapa? Masa nggak tahu? Orang gila. Orang gila itu bawain kantong kresek sampah semua, disimpan sampahnya, ditumpuk-tumpuk. Betul tidak? Jadi kesimpulannya, kalau ada di antara kita numpuk barang, dipakai juga tidak. Padahal orang lain perlu barang itu. Berarti orang itu orang. Oke. Amin. Maka itu karena Injil, ayo kita nyatakan kepada dunia. Jadi karena pengenalan akan Kristus jauh lebih utama daripada segala sesuatu itu, kita berani membuang itu. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya.